yang terdiri dari kelas 2 hingga kelas 6. Putra putri berbakat. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan kami ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Pergi ke Kota Pinang membeli tomat, tidak lupa membeli ikan. Kami haturkan salam dan hormat untuk hadirin sekalian. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan semangat dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di tepi Sungai Pinang Awan, di Desa Pangarungan, Kecamatan Kergamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, tepatnya di perkebunan PKS PT Asam Jawa, terdapat sebuah makam yang berumur sudah sangat tua dan memiliki cerita yang mistis. Konon, menurut warga daerah ini memang benar bahwa makam tersebut adalah makam seorang raja yang pertama memimpin di daerah Pinang Awan, yang mana menjadi cikal bakal Kesultanan Kota Pinang. Penasaran hadirin sekalian dengan cerita-ceritanya? Kami akan membawakan legenda cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, yang berjudul Mataram yang Arif dan Kesatria. Cerita ini diceritakan kembali oleh Sony Rohima Daula. Begini ceritanya, teman-teman. Ratusan tahun yang lalu, diperkirakan 30 km dari Kota Pinang, tepatnya di tepi Sungai Pinang Awan, dihuni oleh dua suku besar, yaitu suku Tapak dan suku Dasopak. Mereka sekian lama bermukim di daerah ini, hingga pada suatu hari terjadi perselisihan di antara mereka berdua, di mana antara Raja Tapak dan Raja Dasopak merasa kurang puas dengan kekuasaannya masing-masing. Kala itu Raja Tapak ingin memiliki kekuasaan penuh atas daerah kepemimpinan Raja Dasopak yang belum merasa puas dengan kekuasaan daerah yang dipimpinnya. Hingga pada suatu hari datanglah Raja Tapak berkata kepada Raja Dasopak. Ia berkata, "Wahai Raja Tapak, kita hanya ada dua suku di sini. Bagaimana kalau kita menyatu dalam satu kepemimpinan? Aku akan memimpin kamu dan rakyatmu. Aku akan mensejahterakan rakyat yang ada di daerah ini." Mendengar perkataan Raja Dasopak tersebut, Raja Tambak merasa diremehkan dan marah. Lalu ia membalas perkataan Raja Dasopak. "Kau tak bisa mengambil kekuasaan kami begitu saja. Kalau memang harus menyatu, maka akulah yang akan memimpin daerah ini. Tidak akan kubiarkan kau memimpin kami." "Baiklah, kita akan melihatnya nanti. Siapa yang akan bertahan, dialah yang akan memimpin daerah ini dan mengambil kekuasaan ini," balas Raja Dasopak. Esokkan harinya, semua rakyat baik dan suku Tambak maupun Dasopak bersiap untuk berperang. Masing-masing telah berkumpul di kubunya demi memperebutkan kekuasaan dan kehormatan masing-masing. Hingga perang pun dimulai. Kedua kubu saling serang dan menikam setiap lawan mereka.
Seluruh laki-laki yang berada di daerah tersebut meninggalkan anak dan istri mereka dengan berebut kekuasaan. Ayah dan anak, paman dan kemenakan saling bunuh. Mereka melupakan komunikasi yang dulu terjadi dengan hubungan darah. Ini adalah perang yang mengerikan. Darah bersinar ini. Semakin lama berperang, semakin banyak pula korban berjatuhan. Saat perang itu berlangsung, seorang pemuda dalam perjalanan melintas di daerah tersebut dan melihat pertarungan yang tengah berlangsung antara kedua suku tersebut. Awalnya, ia tidak memperdulikan pertarungan tersebut dan ingin melanjutkan perjalanannya yang belum tahu kemana arah tujuannya. Namun, saat akan melakukan kaki meninggalkan tempat tersebut, ia merubah niatnya karena melihat saat itu bukan hanya para lelaki yang akan menjadi korban, tetapi juga perempuan dan anak-anak akan menjadi korban. Akhirnya, dia ikut campur dalam menyelesaikan pertarungan tersebut. Lelaki tersebut adalah Sultan Batara Serembang. Ia dilahirkan di negeri Pagaruyung. Saat itu, dia sedang diusir dari negeri Pagaruyung karena ketahuan menjalin hubungan kekasih dengan saudaranya sendiri, yaitu Putri Ligagana. Akhirnya, dia bersama saudaranya pergi menyembah. Namun, siapa sangka Batara Sirombang mampu memutar tubuh petarung hanya dengan membuat tangannya. Mereka terus mencoba melawan, namun dengan ilmu bela dirinya, Kamu jangan bisik. Panas. Udah mantap daripada nggak ada. Loh, buat sendiri itu gede lumayan loh. Iya. Saya tak bilang tipis tapi ya.
Iya. Video guru. Saat itu berlangsung, Sultan Batara Sinomba merasa begitu lelah dan segeralah ia bersandar di bawah yang rindang. Itulah asal muasal hutan Pinangaya yang sekarang berubah menjadi kota-kota. Karena takut kalau setelah dia meninggalkan tempat tersebut, suku Tamba dan suku Dasopa kembali berperang, maka ia meminta izin kepada saudaranya yaitu Putri Gagani untuk tinggal dan mendirikan tempat tinggal di tepi sungai Ciliwung. Nampaknya Patek tidak mungkin meninggalkan kampung ini. Untuk sementara kita tinggal di daerah ini dulu untuk melihat keadaan daerah ini. Patek takut kalau kita tinggalkan mereka akan berperang lagi. Patek takut anak-anak beserta perempuan daerah ini akan menjadi korban. Simpan Patek tinggal di sini dan tidak boleh melanjutkan perjalanan. Oh, Adinda mengertinya kan dan sangat mulia. Tinggallah di sini dan Adinda akan melanjutkan perjalanan. Setelah perang kemarin, mereka ingin berperang lagi. Namun, dengan segera, Sultan Batara Sinomba menghadang rakyat yang ingin berperang dan mendamaikan kedua kubu tersebut. Warga yang melihat Sultan Batara Sinomba, warga mundur dan takut. Para warga dari kedua suku tersebut menyampaikan kepada raja agar tidak ada peperangan dan mendamaikan kedua kubu tersebut. Sultan Batara Sinomba sebagai pendatang baru di daerah ini yang akan diangkat sebagai raja. Kedua raja tersebut menyetujuinya dan menanyakan Sultan Batara Sinomba tentang tawaran tersebut. Wahai yang mulia, nampaknya Anda bukan penduduk daerah sini. Siapa nama Anda? Dari mana saudara berasal? Patek adalah Sultan Batara Sinomba. Patek adalah seorang pendatang yang hendak merantau dan Patek tidak sengaja melewati daerah ini. Lalu kenapa Anda ikut campur dalam pertarungan kami? Bukankah Anda orang baru di sini? Oh, Patek memang orang baru di sini. Ketika para melintasi daerah ini, Patek melihat bukan hanya para lelaki yang menjadi korban, tetapi juga anak-anak beserta perempuan. Tidaklah aku sanggup membiarkan hal tersebut terjadi. Baik sekali hatimu, kami sudah lama berperang untuk mencari pemimpin baru. Nampaknya saudara adalah orang berani dan pantas mengambil kekuasaan ini. Apakah yang mulia bersedia? Dengan izin Tuan, Patek bersedia untuk memimpin rakyat dan daerah ini. Asalkan penduduk bersedia saya pimpin. Baiklah yang mulia Sultan Batara Sinomba. Hidup Sultan Batara Sinomba. Hidup Sultan Batara Sinomba. Hidup Sultan Batara Sinomba. Dengan diangkat dan dijawabnya Sultan Batara Sinomba, maka ia adalah sultan yang pertama kali memimpin Kesultanan Pinangawang. Selama berada di tangan bijaksana sang raja, maka ia menerapkan sistem keamanan di mana raja menjaga kesejahteraan rakyat dan rakyat patuh terhadap perintah raja. Yang kemudian karena ingin mencari daerah kekuasaan yang baru, maka suku Tamba dan suku Dasopa pun meninggalkan daerah tersebut guna membuka perkampungan yang baru untuk dijadikan daerah kekuasaan mereka. Ia banyak mendapatkan pertentangan dari ketua-ketua kampung yang berada dari kepemimpinan raja. Namun, dia adalah seorang raja perkasa dan pemberani. Dia tidak gampang dalam tantangan yang ada. Para orang kampung pun menyerang kerajaan adat yang dibangun oleh Sultan Batara Sinomba. Namun, Sultan Batara Sinomba mampu melakukan ketua kampung tersebut dan seutuhnya daerah tersebut dimiliki olehnya. Di bawah kepemimpinan daerah
hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Mereka selalu bekerja sama untuk memajukan daerahnya. Hingga pada suatu hari, sang raja berjumpa dengan seorang wanita yang sangat cantik dan anggun. Sultan Batara Sinomba terpesona dengan kecantikannya yang melampaui kecantikan manusia biasa. Sultan Batara Sinomba bergumam di dalam hati. Aduhai, cantiknya nih wanita itu seperti bidadari yang turun dari surga. Dekat ya. Dekat. Wahai Adinda, bolehkah Fatih berkenalan dengan Adinda? Sambil tersipu-sipu malu dan mengangguk. Ya boleh Sultan Batara Sinomba, hamba patuh dengan titah sultan. Fatih berniat untuk menjadikan Adinda permaisuri Sultanan yang Fatih pimpin. Ampun Sultan, apakah Adinda pantas menjadi permaisuri dari Sultanan yang Sultan pimpin? Fatih sudah yakin dengan pilihan Fatih. Adinda memang wanita yang Fatih cari selama ini. Akhirnya tibalah hari pernikahan Sultan Batara Sinomba dengan wanita pilihannya. Pesta diiringi dengan musik dan tarian Melayu.
Cepet sana. Waktu, ingat ya, waktu. Cepat. Posisinya ambil seperti tadi. Setelah menikah, Sultan Batara Sinomba dikaruniai seorang putra yang diberi nama Mangkuto Alam, dan Mangkuto Alam dikaruniai 3 orang putra yang diberi nama Raja Indra, Raja Regal, dan Raja Awan. Sultan Batara Sinomba mendidik setiap keturunannya untuk menguasai ilmu bela diri, dan ia juga mengajarkan kepada cucu-cucunya untuk menjadi seorang yang penuh dengan kasih sayang, jujur, dan senantiasa berbuat baik dan mandiri. Sultan Batara Sinomba selalu menceritakan kepada anak cucunya bagaimana perjalanan dahulu sehingga bisa menjadi raja di Kesultanan Pinang, di Kesultanan Kota Pinang. Indra, apa yang tidak Patik berikan dan Patik katakan padamu sehingga kau berniat meninggalkan istana ini? Tiada suatu pun ayahanda, aku hanya ingin mengembara mencari pengalaman ayahandaku. Bukankah menjadi tradisi keturunan kita demikian? Aku ingin mengikuti perjuangan ayahanda yang mulia Batara. Pergilah, aku akan memberikanmu kesaktian. Ingat, jadilah seorang yang jujur, senantiasa berbuat baik, pemberani, dan bertanggung jawab. Terdengarlah kabar bahwa Raja Indra telah menetapkan Prabu dan menjadi raja di daerah itu. Sedangkan yang nomor 2 Raja Regar telah menetapkan Sungai Tor dan sebuah kampung yang bernama Kampung Raja. Dan yang termuda Raja Awan sama maunya seperti Raja Indra. Ia meneruskan tradisi keluarganya. Namun ayahanda merasa berat hati karena Raja Awan merupakan putra bungsu. Dengan dihantarkannya oleh Sultan Batara Sinomba ke piring gerbang Raja Awan, melihat ayahandanya sedang tertegun. Dari pikiran ayahanda sehingga terlihat kusut seperti ini. Setelah mendengar kabar saudaramu yang berhasil, Patik tak tahu apakah harus membiarkanmu pergi atau menahanmu di sini. Itu yang membebani pikiranku saat ini. Ayahanda, rasanya tidak adil jika yang lain mengikuti tradisi, sedangkan aku ini tidak. Ini menjaga ketentraman di keluarga kita agar tidak ada rasa iri dan dengki. Ayahanda, Pergilah, aku akan senantiasa menjagamu dari kejauhan. Buat harkat dan martabat Kesultanan Pinang Awan semakin terangkat. Dan akhirnya Sultan Batara Sinomba telah berhasil mendidik keturunannya menjadi orang yang mandiri dan berhasil menjadi raja seperti dirinya. Membuat rakyat semakin bangga kepada keberhasilan tersebut. Ia tidak mau keturunannya lelah bertengkar demi memperebutkan kekuasaan atas kesultanan. Dengan ini, Sultan Batara Sinomba memang benar-benar menjadi pemimpin, bukan hanya sebagai pemimpin rakyat, tapi dalam memimpin keluarganya, yakni keturunannya. tidak lama kemudian dia pun jatuh sakit. Seluruh rakyat berusaha mencari cara bagaimana raja bisa sembuh kembali. Setiap tabib didatangkan, namun tak satu pun berhasil. Hingga raja menyampaikan kepada rakyatnya agar berhenti mencari cara. Ia berkata, Rakyatku, bahwa tak akan ada yang bisa menyembuhkan penyakitku selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesembuhan penyakit dan kematian adalah miliknya, dan aku juga mampu menghadapi pertarungan. Lalu, mengapa hanya dengan maut menjadi takut semua? Semua orang menghadapi kematian, begitu juga dengan diriku. Setelah itu, Sultan Batara Sinomba pun meninggal dunia. Tentunya menimbulkan kesedihan terhadap rakyatnya karena kehilangan sosok raja yang arif dan bijaksana. Ia dimakamkan di dekat istana
yaitu di tepi Sungai Pinang Awan, tepatnya di belakang pabrik kelapa sawit PKS PT Asam Jawa, dan menjadi cikal bakal kesultanan yang ada di daerah itu, yakni makam Sultan Batara Sinamba atau warga sering menyebut makam Datuk Lempeng. Demikianlah cerita rakyat Batara